Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua hari ini? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat dan selalu semangat belajar walaupun hanya di rumah. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan dan juga menggunakan masker jika keluar rumah. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kata tanya yang ada pada kelas 6, tema 2, subtema 2. Nah, pernahkah kalian bertanya kepada teman kalian, siapa namamu, di mana rumahmu, dan kapan kita main? Tanpa sadar, kalian sudah menggunakan kalimat tanya dan juga kata tanya. Nah, untuk lebih memahami tentang kata dan kalimat tanya akan Ibu bahas pada materi ini. Terlebih dahulu, Ibu sampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran kali ini adalah setelah kalian membaca teks dan berdiskusi, kalian mampu menuliskan peristiwa penting tentang semangat persatuan dan kesatuan menggunakan unsur apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana dengan menggunakan kalimat efektif. Beberapa kata tanya yang akan kita pelajari hari ini adalah kata tanya apa digunakan untuk menanyakan tindakan, keadaan, atau pengertian. Contoh, apa yang dimaksud dengan tindakan? Berikutnya, kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat. Tempat, contoh, di mana rumah Udin? Misalnya, di Penajam, seperti itu. Kemudian, kata tanya berikutnya adalah siapa digunakan untuk menanyakan pelaku atau orang yang ada dalam teks. Contoh, siapa nama ayah Udin? Berikutnya, kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan proses, cara, ataupun langkah. Contohnya adalah bagaimana cara memasak nasi. Jadi kita urutkan proses atau langkah-langkahnya. Kata tanya berikutnya adalah kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Contoh, kapan kamu bangun? Atau kapan kamu berangkat sekolah? Atau kapan kamu belajar? Nah, menanyakan waktu ya. Berikutnya, kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan alasan atau sebab. Contohnya, mengapa hari ini kamu tidak belajar? Atau mengapa kamu sakit perut? Jadi alasannya apa? Sebabnya kenapa? Nah, untuk membuat kalimat tanya yang tepat, kalian harus juga mempelajari kalimat efektif. Kalimat efektif adalah susunan kata yang mengikuti kaidah kebahasaan secara baik dan benar menggunakan ejaan yang disempurnakan. Jadi bahasanya baik dan benar, sesuai ejaan. Syarat kalimat efektif adalah sesuai ejaan yang disempurnakan, sistematis, tidak boros, dan bertele-tele, dan terakhir tidak ambigu. Sesuai ejaan yang disempurnakan artinya kalimat harus memperhatikan kaidah kebahasaan yang tepat. Berikutnya, sistematis artinya bersusun mulai dari subjek, predikat, objek, kemudian keterangan. Ini pada kalimat biasa, pernyataan. Kalau misalnya kalimat pertanyaan, nanti dibalik lagi ya. Contoh, saya memasak nasi. Saya subjek atau pelaku. Memasak predikat atau kata kerja. Nasi adalah objek atau yang dikenai pekerjaan oleh subjek. Berikutnya, tidak boros dan bertele-tele artinya ringkas dan mudah dipahami. Kemudian, yang terakhir adalah tidak ambigu, artinya menghindari multitafsir atau kesalahan pemaknaan atau pemahaman kalimat. Nah, berikut Ibu sajikan contoh kalimat efektif agar lebih memudahkan kalian memahami tentang kalimat efektif. Yang pertama, adik demam sehingga adik tidak dapat masuk sekolah dikatakan tidak efektif. Analisislah. Mengapa? Lihat subjek adik atau pelaku di sini yaitu adik. Adik itu sama, jadi tidak usah diulang 2 kali penulisannya, terlalu boros atau berlebihan. Jadi karena dia di sini subjeknya sama, ditulisnya cukup sekali saja ya. Jadi efektifnya menjadi adik demam sehingga tidak dapat masuk sekolah. Berikutnya, para siswa-siswi sedang mengerjakan soal ujian, dikatakan tidak efektif. Oh ya? Mengapa? Ada yang tahu? Benar, kata para sudah menunjukkan bahwa itu bermakna jamak
atau banyak orang. Siswa-siswi juga menunjukkan bahwa banyak siswa dan juga siswi, sehingga para dan siswa-siswi tidak usah disandingkan atau berdampingan atau digabungkan dalam sebuah kalimat, dipisahkan ya. Nah, bagaimana benarnya? Jadi paranya bisa saja dibuang, siswa-siswi sedang mengerjakan soal ujian. Atau menggunakan para tapi cukup siswa saja ya, tidak usah diulang-ulang. Para siswa sedang mengerjakan soal ujian. Ingat, kata para artinya jamak atau banyak. Jadi tidak usah siswa-siswinya diulang, karena kalau diulang juga artinya jamak. Berikutnya, kegiatan saya di pagi hari adalah menyapu dan dirapikan tempat tidur saya. Kalimat tersebut tidak efektif karena lihat imbuhan pada kata kerja. Kata kerja menyapu, imbuhannya me. Kata kerja dirapikan, imbuhannya di. Jadi tidak sejajar atau tidak sama. Sebaiknya untuk menjadi efektif, maka kata kerjanya diawali dengan kata yang sama. Misalnya, kegiatan saya di pagi hari adalah menyapu dan merapikan, sama-sama menggunakan awalan me. Berikutnya, kamu sapulah lantai rumah agar bersih. Kalimat penekanan ataupun perintah, khusus untuk kalimat penekanan dan kalimat perintah, tidak usah menggunakan subjek, jadi subjeknya dibuang saja. Sehingga menjadi sapulah lantai rumahmu agar bersih. Begitulah kalimat efektifnya. Berikutnya yang terakhir, contoh kalimat efektif itu harus logis. Logis artinya masuk akal. Kepada Bapak Kepala Sekolah, waktu dan tempat kami persilahkan. Kalimat tersebut tidak efektif karena yang dipersilahkan waktu dan tempat. Apakah waktu dan tempat bisa hadir? Tidak. Tentunya yang benar adalah Bapak Kepala Sekolah dipersilahkan menyampaikan pidatonya sekarang. Jadi yang dipersilahkan adalah Bapak Kepala Sekolah. Nah, simaklah peristiwa pertempuran Surabaya berikut ini. Jadi, pertempuran Surabaya adalah pertempuran yang terjadi setelah Indonesia mengumumkan proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Hal ini diawali dengan kekalahan Jepang pada Perang Dunia Kedua, di mana kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945 digempur bom oleh sekutu dan dilanjutkan dengan penyerangan yang kedua tanggal 9 Agustus 1945. Kota Nagasaki merupakan kota yang dibom selanjutnya. Akibatnya Jepang menyerah tanpa syarat kepada pihak sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. Kaisar Hirohito mengumumkan bahwa Jepang kalah dalam Perang Dunia Kedua. Setelah Jepang kalah dalam Perang Dunia Kedua tersebut, terjadi kekosongan kekuasaan di negara Indonesia yang pada saat itu sedang dijajah oleh Jepang. Kemudian, lewat perjanjian yang dilaksanakan oleh Dr. Andes Muhammad Hatta di Saigon, diperoleh kesimpulan bahwa Jepang menyerahkan kekuasaan kepada Indonesia dan perwujudannya dengan membentuk BPUPKI dan PPKI. Setelah itu, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, setelah Indonesia merdeka dan Jepang kalah, pihak Belanda masih ingin kembali menjajah Indonesia. Kembalinya Belanda ke Indonesia ditandai dengan datangnya Belanda pada tanggal 15 September 1945 yang mendarat di Jakarta. Kemudian dilanjutkan oleh pendaratan tentara Inggris yang merupakan sekutu tentara Belanda pada tanggal 25 Oktober 1945 di Surabaya. Adapun alasan kedatangan Belanda dengan membonceng tentara Inggris adalah untuk melucuti tentara Jepang, membebaskan para tawanan perang yang ditahan Jepang. Yang ketiga, memulangkan tentara Jepang ke negerinya. Dan yang tujuan utamanya adalah mengembalikan Indonesia sebagai negeri jajahan Hindia Belanda. Latar belakang peristiwa pertempuran Surabaya juga terdapat peristiwa pengibaran bendera Belanda di Hotel Yamato. Pada tanggal 18 September 1945, pihak Belanda yang dipimpin oleh Blokman mengibarkan bendera Belanda di puncak Hotel Yamato.
Pada pagi harinya, rakyat Indonesia, atau rakyat Surabaya yang melihat pengibaran Belanda tersebut di Hotel Yamato menjadi geram dan marah. Hal itu tentulah ada alasannya, karena setelah munculnya maklumat pemerintah Indonesia tanggal 31 Agustus 1945 yang menetapkan bahwa mulai 1 September 1945 bendera nasional Sangsaka Merah Putih dikibarkan terus di seluruh wilayah Indonesia. Ini berarti Belanda sudah menginjak-injak harkat dan martabat negara Indonesia. Puncak pertempurannya adalah tewasnya Jenderal Inggris, yaitu Malabi, pada tanggal 30 Oktober 1945. Hal ini membakar kemarahan Majen Erikard dan Robert Mansert. Akhirnya, beliau mengeluarkan ultimatum pada saat itu untuk warga Surabaya bahwa dengan perintah agar pimpinan dan rakyat yang bersenjata harus melapor, menyerahkan senjata, dan mengangkat tangan di atas kepala dengan batas waktu sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat tanggal 10 November 1945. Rakyat Surabaya tentunya menolak ultimatum dari tentara Inggris tersebut. Akibatnya, pertempuran pun tak terindahkan. Surabaya diserang dari lini udara, darat, dan laut. Pertempuran ini mencapai waktu sekitar 3 minggu. Setidaknya ada 6.000 sampai 16.000 pejuang dari pihak Indonesia yang tewas dan 200.000 rakyat sipil mengungsi dari Surabaya. Korban dari pasukan Inggris dan India kira-kira sejumlah 600 sampai 200.000 tentara. Pertempuran berdarah di Surabaya yang memakan ribuan korban jiwa tersebut telah menggerakkan perlawanan rakyat di seluruh Indonesia untuk melakukan perlawanan. Banyaknya pejuang yang gugur dan rakyat sipil yang menjadi korban pada hari 10 November ini kemudian dikenang sebagai Hari Pahlawan oleh Republik Indonesia hingga sekarang. Tokoh yang terkenal dalam pertempuran Surabaya juga adalah Bung Tomo. Beliau adalah wartawan yang selalu mengirim-ngirim pesan kemerdekaan dan selalu mengibarkan dan membakar semangat arek-arek Surabaya untuk melawan penjajah. Nah, terkenal akan kata-katanya, merdeka atau mati. Nah, dari hasil tersebut, coba kalian refleksikan tentang peristiwa pertempuran Surabaya, perjuangan rakyat-rakyat Surabaya dalam mengusir penjajah. Apakah maknanya, dan kemudian renungkanlah tindakan kita sebagai pelajar untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Berikutnya, buatlah pertanyaan menggunakan kata tanya apa, mengapa, di mana, kapan, siapa, bagaimana, berdasarkan peristiwa pertempuran Surabaya tersebut. Silahkan dikerjakan ya. Terakhir, terima kasih. Kemudian Ibu harap semoga pelajaran hari ini dapat bermanfaat dan juga dimengerti. Nah, sedikit cuplikan tentang orasi yang disampaikan oleh Bung Tomo pada pertempuran di Surabaya sebagai berikut. Silakan disimak ya. Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya. Kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang kita butuhkan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangan tentara Jepang. Mereka meminta supaya kita datang pada negeri itu dengan berlangganan tangan. Mereka meminta supaya kita semua datang pada negeri itu dengan membawa bendera putih tanda bahwa kita menyerahkan kepada mereka. Saudara-saudara, di dalam pertempuran Yamato, kita sekali menunjukkan bahwa rakyat kami dari Surabaya, pemuda-pemuda yang berhasil itu, pemuda-pemuda yang berhasil itu, pemuda-pemuda yang berhasil itu baik, pemuda-pemuda yang berhasil itu baik, pemuda-pemuda yang berhasil itu ada, pemuda mati, pemuda
Ibu harap setelah kalian mendengar semangat Bung Tomo, kalian juga dapat meniru semangatnya dan menjadi pelajar-pelajar Indonesia yang berguna bagi nusa, bangsa, dan negara. Terima kasih.